Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjana. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Prodi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah. Di video YouTube saya kali ini, saya akan membahas proyek UAS saya, yakni membuat siklus akuntansi UMKM dagang yang ada di sekitar, mulai dari transaksi-transaksi yang terjadi sampai laporan keuangan. Berikut proyek UMKM saya. UMKM dagang yang saya pilih memiliki nama Kedai Hajanur, bergerak di bidang UMKM dagang, yakni menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Ini adalah foto UMKM dagang tersebut. Lanjut, ini adalah neraca saldo bulan sebelumnya dengan total modal Rp88.300.000. Dan transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan November ialah tanggal 1 membeli barang dagangan secara tunai sebesar Rp2 juta. Kaidah penulisannya yaitu, karena saya menggunakan sistem perpetual, jadi menggunakan persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Maka tanggal 1 ayatnya yaitu merchandise inventory on cash sebesar Rp2 juta. Pada tanggal 2 menjual 5 kantung beras 50 kg secara tunai sebesar Rp165.000 dengan harga pokok penjualan Rp150.000. Dengan kaidah penulisannya yaitu cash on sales dan cost of goods sold on merchandise inventory. Cash on sales sebesar Rp165.000, cost of goods sold sebesar Rp150.000. Pada tanggal 3 membeli perlengkapan toko berupa kantung plastik 5 pak secara tunai sebesar Rp70.000. Maka kaidah penulisannya yakni store supplies on cash sebesar Rp70.000. Pada tanggal 5 menjual barang dagangan secara tunai sebesar Rp100.000 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp85.000. Maka ayat penulisannya yakni cash on sale sebesar Rp100.000, cost of goods sold on merchandise inventory sebesar Rp85.000. Pada tanggal 7 mengembalikan barang dagangan yang rusak atas pembelian yang lalu sebesar Rp500.000. Berarti ini adalah retur pembelian. Maka kaidah penulisannya yaitu cash on merchandise inventory sebesar Rp500.000. Terus tanggal 10 itu menjual barang dagangan secara tunai sebesar Rp85.000 dengan harga pokok penjualan Rp75.000. Maka kaidah penulisannya yaitu cash on sales, cost of goods sold on merchandise inventory. Cash on sales sebesar Rp85.000, cost of goods sold sebesar Rp75.000. Pada tanggal 11 menjual barang dagangan secara tunai sebesar Rp100.000 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp90.000. Tanggal 11 dan tanggal 12 mempunyai kaidah penulisan yang sama, yaitu mempunyai 4 akun, yakni cash on sales dan cost of goods sold on merchandise inventory. Pada tanggal 15 yakni menjual barang dagangan secara tunai sebesar Rp700.000. Maka ayat yang digunakan yakni merchandise inventory on cash sebesar Rp700.000. Tanggal 18 seorang langganan membeli barang dagangan sebesar Rp200.000, dibayar tunai Rp150.000, sisanya kredit dengan HPP Rp180.000. Maka ayat yang digunakan yaitu piutang dagang on cash dan on sales. Account receivable sebesar Rp50.000, cash yang diterima sebesar Rp150.000, dan penjualan sebesar Rp200.000. Cost of goods sold on cash on merchandise inventory sebesar Rp180.000.
Tanggal 20 November membayar tagihan listrik bulan November sebesar Rp200.000. Maka kaidah penulisannya yakni beban listrik on cash sebesar Rp200.000. Pada tanggal 23, membeli perlengkapan toko berupa kantong plastik 3 pak secara tunai seharga Rp42.000. Maka jurnal yang kita buat yaitu store supplies on cash sebesar Rp42.000. Tanggal 24 November menjual barang dagangan secara tunai sebesar Rp95.000 dengan harga pokok penjualan Rp85.000. Dari tanggal 24 hingga tanggal 30 mempunyai kaidah penulisan yang sama, yakni mempunyai cash on sales and cost of goods sold on merchandise inventory. Setelah itu kita pindahkan ke jurnal khusus. Berhubung pada UMKM dagang yang saya pilih tidak memiliki kegiatan pembelian secara kredit dan penjualan secara kredit, maka jurnal khusus yang tersedia hanya jurnal khusus penerimaan kas dan jurnal khusus pengeluaran kas, serta jurnal umum. Kita pindah ke buku besar, posting buku besar dengan total cash menjadi Rp8.613.000, core receivable sebesar Rp50.000, merchandise inventory sebesar Rp11.160.000, store supply sebesar Rp1.112.000, land sebesar Rp40.000.000, building sebesar Rp20.000.000, accumulated depreciation of building sebesar Rp2 juta, sebesar Rp20 juta, accumulated depreciation of building sebesar Rp2 juta, store equipment sebesar Rp10 juta, accumulated depreciation of equipment sebesar Rp1 juta. Account payable sebesar Rp200.000, equity Hajanur sebesar Rp88.300.000, sales sebesar Rp1.175.000, cost of goods sold sebesar Rp1.040.000, electricity expense sebesar Rp200.000. Setelah melakukan posting buku besar, langkah selanjutnya ialah membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo bulan November yakni dengan total keseluruhan sebesar Rp92.675.000. Berikut ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, perlengkapan yang terpakai sebesar Rp100.000. Pada jurnal penyesuaian ada dua akun yang berpengaruh. Akun pertama berpengaruh pada laporan laba rugi, akun kedua berpengaruh pada laporan neraca. Maka kaidah penulisan jurnal penyesuaian yang pertama, store supply expense on cash, store supplies expense on store supply sebesar Rp100.000. Yang kedua, piutang yang masih harus dibayar sebesar Rp50.000. Maka kaidah penulisannya yakni account receivable on trade income sebesar Rp50.000. Selanjutnya, kita masuk ke worksheet. Kita pindahkan yang di jurnal penyesuaian tadi ke kolom adjusting di neraca lajur. Lalu kita akumulasikan di sebelah kelompok trial balance after adjusting. Lalu di kolom income statement, mulai dari baris sales hingga ke trade income kita pindahkan, lalu kita akumulasikan. Kolom kredit kita kurangi dengan kolom debit, maka retained earnings yang kita dapatkan ialah minus Rp115.000. Pada kolom balance sheet, mulai dari cash hingga reserve, kolom kredit kita akumulasikan dengan retained earnings, maka hasilnya harus balance. Yang sudah balance, selanjutnya kita pindah ke laporan keuangan, yakni laporan keuangan pertama yaitu laporan laba rugi atau income statement. Dengan total penjualan Rp1.175.000, kita kurangi dengan harga pokok penjualan yakni Rp1.040.000. Laba kotornya sebesar Rp135.000. Lalu kita kurang dengan akun-akun beban yang ada, yakni beban listrik dan
beban perlengkapan sebesar Rp300.000. Rp135.000 dikurang Rp300.000, maka hasilnya minus Rp165.000. Maka dijumlahkan dengan trade income sebesar Rp55.000, maka hasilnya sebesar minus Rp115.000. Kita beralih ke laporan perubahan modal, yakni modal pada tanggal 1 November sebesar Rp88.300.000 dengan dikurang prive Rp500.000, maka balance pada tanggal 30 November sebesar Rp87.800.000. Pada kolom amount Rp88.300.000 kita kurang prive dan kita kurangi dengan retained earnings for the year sebesar, maka total yang kita dapatkan atau jumlah yang kita dapatkan adalah Rp87.685.000. Kita beralih ke kolom balance sheet atau kolom neraca. Pada laporan neraca, jumlah aset dan jumlah liability dan equity haruslah balance, harus sama. Maka kita akumulasikan akun-akun kas harta lancar kita dan harta tetap kita, dan kita mendapatkan hasilnya sebesar Rp87.885.000. Lalu pada akun kewajiban dan akun modal, kita dapatkan total akumulasi sebesar Rp87.885.000. Sudah balance. Selanjutnya kita beralih ke laporan arus kas. Pada laporan arus kas, kita bisa melihatnya dari jurnal khusus atau jurnal buku besar, yakni ada 3 kelompok, mulai dari pertama kas untuk aktivitas operasi, yang kedua aktivitas kas untuk investasi, yang ketiga aktivitas kas untuk pendanaan. Kas untuk aktivitas operasi dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu kas diterima dari mana dan kas dikeluarkan untuk apa. Kas diterima dari customer sebesar Rp1.625.000 dan kas dikeluarkan sebesar Rp3.012.000. Ini adalah total kas aktivitas operasi. Berhubung tidak ada aktivitas koperasi investasi dan tidak ada aktivitas operasi pendanaan, maka kita nolkan saja saldonya. Maka kita kurangkan kas yang kita dapat dari customer dikurangi dengan kas untuk apa, maka hasilnya ialah minus Rp1.387.000. Maka kita mengalami penurunan kas sebesar minus Rp1.387.000. Saldo normal atau saldo awal opening cash balance kita sebesar Rp10 juta dikurang minus Rp1.387.000, maka akhir balance cash kita sebesar Rp8.613.000. Ini harus sesuai dengan yang ada di buku besar. Mari kita cek dan hasilnya sama. Ya. Sekian laporan keuangan UMKM dagang saya Anissa Nurjana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.